Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke bab yang baru, yaitu tentang fungsi komposisi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menentukan fungsi komposisi, menentukan nilai fungsi komposisi, menjelaskan sifat-sifat fungsi komposisi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Kemudian materi prasyaratnya, materi yang harus sudah kalian kuasai ya, agar mudah untuk mempelajari materi ini. Di antaranya ada fungsi dan menentukan nilai fungsi. Fungsi itu adalah pemetaan, biasanya dituliskan seperti ini. Nah, kalau ini namanya fungsi kuadrat ya. Kemudian ada bisa dituliskan dengan gx atau dituliskan dengan huruf lain atau variabel lain. Di sini HP. Kemudian menentukan nilai fungsi. Misalkan ditanyakan F2. F2 berarti gampangnya kita tinggal memasukkan angka 2 ke X. Kalau misal Fx-nya itu yang di atas, maka F2-nya sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 5. Hasilnya sama dengan 5. Mudah ya. Nah, kemudian G min 3. Berarti kalian masukkan min 3 ke dalam fungsi Gx. 2 kali min 3 min 5. Hasilnya min 6 min 5. Ya, hal ini juga berlaku untuk tidak hanya bilangan. Misalkan kalian mau memasukkan Misal kalian mau memasukkan FA. Yaudah, berarti kalian tinggal menggantikan X dengan A. Berarti A kuadrat plus 3A min 5. Gitu. Intinya itu. Kalian hanya tinggal mensubstitusikan apa sih yang diminta. Nah, kemudian disubstitusikan ke fungsinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada quotes of the day ya. Berhenti belajar adalah berhenti untuk maju dan berkembang. Dan keputusan ini hanya kamu yang bisa menentukan. Ibu hanya memberi motivasi, orang tua hanya memberi dukungan, tapi keputusan tetap ada di tangan kalian. Meskipun kalian merasa, saya nggak pintar-pintar banget, susah untuk belajar. Kalian nggak boleh berpikiran seperti itu, karena ibu yakin setiap orang memiliki kemampuan untuk belajar. Gitu ya. Selama kalian masih mau belajar, ibu yakin kalian pasti akan maju dan berkembang. Jadi tetap semangat. Oke? Nah, sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi. Jadi misalkan tadi ada fungsi fx sama gx itu digabungkan, namanya fungsi komposisi. Tapi tidak sesederhana itu ya, nanti ada aturannya. Jika fx, gx, dan hx adalah fungsi, maka fungsi komposisi dapat dinyatakan dengan beberapa bentuk seperti berikut. Nah, itu bacanya f bundaran f ya, bukan FOF. F bundaran F, bisa F bundaran G, G bundaran H, atau F bundaran G bundaran H. Nah, perlu kalian ketahui di sini bahwa F bundaran G dan G bundaran F itu nilainya berbeda atau tidak sama dengan ya, walaupun sama-sama yang digabung itu F dan G, tapi karena posisinya yang ini yang belakang yang G, ini yang belakang yang F, maka nanti fungsi barunya, fungsi hasil komposisinya itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Di sini ada, ibu nemu gambar ya, ada ilustrasi. Nah, misalkan fx itu pizza dan gx-nya itu nanas, maka fgx itu berarti sama aja dengan f bundaran g ya. Nah, ini sama aja ini. Fgx sama aja f bundaran g, itu berarti nanasnya ada di dalam pizza. Tapi kalau g bundaran f, berarti
kayak gini ya, atau GFX, itu berarti pizzanya ada di dalam nanas. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, iya kan? Nah, sama, fungsi juga seperti itu, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Atau kalau misal kita mau memasukkan nilai, maka kita mencari nanti aja ya, sekalian sama contoh soalnya. Nah, sekarang cara menyusunnya dulu. Cara menyusun fungsi komposisi. Kayak misalkan di situ diketahui ada fungsi fx, gx, dan hx. Maka f bundaran g itu berarti kan fungsi g yang ada di dalam fx, ya kan? Nah, berarti f-nya ini dituliskan fx kuadrat min 1. Kenapa? Karena ini artinya sama dengan f g, kan gitu, atau fgx sama aja. Nah, kemudian gimana sih? Nah, karena fx-nya itu tadi adalah 2x min 5, maka 2, kemudian x-nya diganti dengan g, dimana g itu tadi x kuadrat min 1, berarti 2 kali x kuadrat min 1 min 5, gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 1 min 2, kemudian min 5. Jadinya 2x kuadrat min 7. Nah, sekarang contoh yang kedua. G bundaran H, berarti fungsi H yang masuk ke dalam Gx. Maka G-nya dituliskan G3x, karena tadi H-nya itu 3x. G3x berarti kita mengganti x di dalam G diganti dengan 3x. Berarti 3x dikuadratkan min 1. 3x dikuadratkan 3 kuadrat 9x kuadrat 9x kuadrat min 1. Gimana? Mudah ya? Ya, intinya kita mengganti x fungsi dengan fungsi yang diminta. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan nilai fungsi komposisi. Setelah kalian bisa menyusun fungsi komposisi, maka merupakan hal yang sangat mudah bagi kalian untuk menentukan nilai fungsi komposisi, yaitu hanya dengan mensubstitusikan nilai x pada fungsi komposisinya tadi. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan fx sama dengan 2x plus 1, gx sama dengan x kuadrat min 1. Tentukan nilai f bundaran g min 3. Berarti nanti kalian bisa mengerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah kalian mencari komposisinya dulu, mencari f bundaran g x dulu, kemudian nanti x-nya diganti min 3. Atau kalian boleh mencari g min 3 dulu, kemudian nanti hasilnya baru dimasukkan ke f. Sama aja. Sekarang kita yang pertama dulu, kita cari f bundaran g ya, berarti fungsi g yang masuk ke f. Berarti 2 kali x kuadrat min 1 plus 1. Berarti 2x kuadrat min 2 plus 1, hasilnya 2x kuadrat min 1. Nah, setelah ketemu fungsi komposisinya, baru kita substitusikan nilai min 3. Hasilnya sama dengan 17 di situ. Kemudian, sekarang kita mencari g min 3-nya dulu. Nah, berarti min 3-nya masuk ke fungsi g ya. Min 3 dikuadratkan min 1. 9 kurangi 1, 8. Nah, setelah ketemu 8, baru kita masukkan ke fungsi f. Nah, hasilnya akan sama, 17 ya. Jadi kalian sebenarnya bebas. Kalian boleh menentukan f bundaran g-nya dulu atau menentukan g min 3-nya dulu. Kenapa sih? Karena f bundaran g min 3 itu kan sama aja g min 3 hasilnya berapa, terus baru masuk ke f.
Atau ya kalian boleh cari hasil komposisinya dulu baru dimasukkan min 3 gitu ya. Nah sekarang contoh yang kedua. Nah kalian jangan bingung, contoh yang kedua ini adalah contoh yang fungsi fx dan gx itu tidak diketahui, tapi diketahui dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu artinya kalau ini x, misal satunya x, maka duanya itu fx. Kalau ini 4,5 berarti x-nya itu 4 dan fx-nya itu f4-nya itu 5 gitu ya. Jadi fungsi fx-nya itu tidak diketahui tapi langsung ketemu hasilnya. Nah sekarang tentukan f bundaran G dan G bundaran F. Yang pertama dulu ya, kita akan menentukan f bundaran G. Kalau f bundaran G itu berarti kan fungsi G, hasilnya G nanti masuk ke F gitu kan. Nah berarti kalian lihatnya fungsi G dulu. Hasilnya G masuk ke F. Di sini kan 1,6. Jika fungsi itu adalah sebuah mesin, maka 1 itu adalah barang inputnya dan 6 adalah outputnya atau hasilnya, kan gitu. Nah, berarti ini kan 1,6. Berarti ini hasilnya G dipakai di F. Dipakai enggak? Yang bahannya F kan yang depan ini 1, 2, 3, 4. Karena 6-nya enggak ada, berarti dia enggak dipakai. Kemudian 2, 5. Hasilnya 5 dipakai enggak? 1, 2, 3, 4 enggak ya. Sekarang ini 3,2. Hasilnya 2 dipakai enggak? Dipakai di sini nih. Kan jadi bahannya ini. Nah, hasilnya berapa? 4. Berarti yang dituliskan adalah 3,4. 3-nya dari G-nya, 4-nya dari F-nya. Gitu ya. Kemudian lagi berarti berapa? 4,1. 1 dipakai enggak? Dipakai nih. Di sini. Berarti 4, hasilnya F 2 gitu. 5,3. 3 dipakai enggak? Dipakai nih di sini. Berarti 5, hasilnya F 1. Nah, jadi F bundaran G nilainya itu 3,4, 4,2 dan 5,1. Ya, ini F bundaran G-nya. Kemudian sekarang kalau G bundaran F. Coba kalian bisa pause video ini dulu dan kalian coba. Udah ketemu? Ya, kalau kalau G bundaran F, berarti itu kan fungsi F yang masuk ke G ya, berarti kita berangkatnya dari F dulu. Hasilnya F 2, dipakai nggak di G? Dipakai, berarti 1,5. Aduh, ininya kok macet-macet ya. Kemudian 2,4. 4 dipakai nggak? Dipakai di sini. Nah, berarti 2,1. Kemudian 3,1. 1 dipakai nggak? Dipakai. Berarti 3,6. Terus 4,5. 5 dipakai nggak? Dipakai. Jadinya 4,3 gitu ya. Nah, itu G bundaran F. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke yang menentukan fungsi jika fungsi komposisinya diketahui. Nah, kalau tadi kan kalian menyusun fungsi komposisi dari fungsi-fungsi yang diketahui. Sekarang kebalikannya, fungsi komposisinya diketahui dan salah satu fungsinya diketahui. Bagaimanakah cara kita menentukan fungsi yang lain? Gampang aja. Pokoknya kalau kalian paham tentang nilai fungsi, itu pasti kalian bisa.
fx nanti diganti fg. Ya udah berarti x-nya tinggal diganti g. fa berarti x-nya tinggal diganti a. Intinya gitu. Nah, jika f bundaran g, x sama dengan 4x min 7 dan fx sama dengan 2x plus 3, tentukan gx. Oke, f bundaran g itu sama dengan fg kan? Tadi udah Ibu jelaskan di depan. Berarti g yang masuk ke f. Nah, karena f bundaran g-nya itu 4x min 7 dan fg berarti kita mengganti x dengan g. Karena fx-nya 2x plus 3, maka kalau fg jadinya 2g plus 3. Kemudian kan kita mau mencari g aja nih. Berarti yang plus 3 kita pindah ruas. Jadinya 4x min 7 min 3 sama dengan 2g. Aljabar biasa. Maka 4x min 10, min 10-nya dari min 7 min 3 sama dengan 2g. Nah, karena kita mau mencari g aja, fungsi g, maka 2-nya kita pindah ruas. Di sini 2g perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Nah, cara membagi ini nggak bisa ya kalian coret 10 dibagi 2, 5. Atau 4 dibagi 2, 2, enggak. Karena yang atasnya itu adalah masih dalam bentuk pengurangan, jadinya semua dibagi 2. 4-nya dibagi 2, 10-nya juga dibagi 2. Maka hasilnya G sama dengan 2x min 5. Atau fungsi Gx sama dengan 2x min 5. Bisa dipahami ya? Oke, ini kalau kita mencari Gx-nya. Sekarang kalau kita mencari Fx-nya. Soalnya sama sih, buat membuktikan aja nanti. F bundaran G-nya 4x min 7 dan Gx-nya 2x min 5, tentukan Fx. Nah, untuk mengerjakan soal yang dicari depannya, kalau tadi kan kita nyari Gx ya, nyari yang belakang itu mudah sekali. Kalau yang dicari depannya itu ada sesuatunya lagi. F bundaran G sama dengan 4x min 7. Nah, maka F bundaran G itu kan berarti fungsi F yang masuk, fungsi G yang masuk ke F ya. Berarti dituliskan F 2x min 5. 2x min 5-nya itu dari fungsi G. Sama dengan 4x min 7. Nah, karena kalian itu mau mencari fungsi Fx, ya. Jadi, 2x min 5-nya, atau ini harus kalian misalkan menjadi X. Tapi kan di sini ada X, di sini ada X ya. Ntar kalian bingung. Jadi kita misalkan dulu dengan variabel yang lain. Nah, misalkan 2x min 5 sama dengan P. Nah, kemudian kalian cari deh P-nya. Cari X-nya, maaf. Berarti P plus 5 per 2. Nggak bingung ya? Ini pindah ruas biasa. Kemudian FP. Nah, karena tadi yang ini sudah dimisalkan P, maka jadinya FP sama dengan, kemudian yang ini berarti X-nya diganti dengan P plus 5 per 2, berarti 4 kali P plus 5 per 2 min 7. Ini X-nya diganti dengan ini ya. Kemudian nah kalau ini 4-nya bisa dibagi 2 ya. Berarti FP sama dengan 2P plus 10. Bingung nggak 2P plus 10? Ini 4 dicoret dengan 2. Oh boleh Bu? Ya boleh, ini kan udah perkalian. Kalau dicoret sama yang masih pembagian atau pengurangan nggak boleh. Berarti 2 kali P dan 2 kali 5. 2P plus 10 min 7. Hasilnya FP sama dengan 2P plus 3. Nah karena yang ditanyakan Fx, berarti tinggal kalian ganti aja. P-nya diganti dengan X, hasilnya 2X plus 3. Sama ya kayak yang tadi. Nah, ini adalah materi-materi yang ada di dalam fungsi komposisi. Kemudian tadi di tujuan pembelajaran kan ada satu lagi ya, menjelaskan sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk mencari materi tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Ya, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.